Halo semuanya, perkenalkan aku Merisa, sekarang sebagai founder di Merisel Art and Fashion Course. Aku lahir di Malang 11 Mei 1990. Oke, jadi dari kecil memang aku suka sama seni, sehingga waktu TK itu sempat sudah menang lomba mewarna gitu ya, menggambar itu suka ikut lomba juga. Kemudian dari TK itu sebenarnya dulu ya santai ya, nggak terlalu bingung sama pelajaran kayak zaman sekarang. Nah, jadi dari TK itu aku nggak diajarin kayak harus belajar membaca, belajar menulis gitu, nggak seperti itu. Jadi lebih kayak mengeksplor apa yang aku suka. Nah, ternyata aku suka dengan menggambar, mewarnai gitu ya, menyanyi, suka sih. Kemudian akhirnya waktu masuk ke SD, ya kebetulan sama mama dimasukin ke SD favorit. Ya itu hal yang cukup mengejutkan, ternyata bisa juara 1 walaupun belum bisa baca dan menulis. Jadi ceritanya langsung waktu SD itu otomatis bisa baca sendiri gitu. Jadi cukup ngagetin buat orang tua, juga cukup ngagetin buat gurunya sih waktu itu. Jadi waktu itu kelihatan ternyata ada bakat lain selain seni gitu. Jadi aku juga suka dengan bidang-bidang sains, suka juga dengan bidang-bidang sastra. Jadi sempat lomba itu, lomba sastra pernah waktu SD. Jadi lomba mengarang gitu ya, lomba bikin-bikin kayak lomba puisi itu juga aku sering ikutin waktu itu. Kemudian karena basicnya kan kalau di Indonesia itu sains kayak masih diunggulin ya, sehingga otomatis aku juga ikut lah lomba sains gitu. Jadi ikut lomba matematika dan sejenisnya itu dari SD, berlanjut sampai SMP, dan itu ya bersyukurnya selalu juara sih. Jadi walaupun nggak selalu juara 1 tapi selalu juara. Dan di SMP lomba terus memang, sampai ada satu momen itu cukup bergengsi gitu ya, karena itu lombanya itu Olimpiade Sains Nasional. Jadi itu olimpiade yang paling besar untuk sains di Indonesia, dan waktu itu bisa dapat medali perak. Waktu itu di Pekanbaru, Riau. Masuk SMA, jadi aku masuk SMA juga ya bersyukurnya dapat beasiswa. Jadi masuk sekolah favorit, yang paling favorit di Malang, itu dapat beasiswa. Dan pastinya diikutin lomba gitu ya, karena dengan lihat prestasi sebelumnya. Tapi karena ada satu momen waktu SMA, mungkin namanya anak SMA itu mencari jati diri gitu ya. Mereka kepengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Dan apalagi aku tipe orang yang cukup bosenan, sehingga mempelajari sains terus menerus dari aku kecil sampai SMA itu cukup membuatku berpikir aku ingin mencoba hal yang lain seperti itu. Nah, dari situ akhirnya aku memutuskan untuk tidak menekuni sains, walaupun waktu SMA juga masuk jurusan IPA sih. Itu tetap ya masuk IPA, tapi memutuskan untuk tidak terlalu fokus di bidang sains. Sehingga waktu SMA aku banyak ikut organisasi, kemudian juga ikut paduan suara gitu ya. Itu kemudian ikut juga ini sih kayak ekskul gitu yang berbau seni, jadi kayak gambar gitu ya, terus musik gitu. Jadi semua yang berbau seni itu aku suka memang gitu. Jadi waktu SMA ini sedikit agak pindah haluan gitu. Sebetulnya ada sedikit cerita seru kenapa aku bisa beralih ya dari yang memang bidangnya dulunya sains itu bisa beralih ke sekarang yang aku tekunin adalah seni gitu. Kan orang tuh sering berpikir kalau dua bidang ini tuh saling bertolak belakang. Jadi jarang sekali orang sains yang memang bisa di seni, dan juga jarang sekali orang seni yang memang bisa di sains. Cuman ada beberapa hal yang membuatku memutuskan untuk tidak menekuni bidang sains. Yang utama sebetulnya karena ya aku tinggal di Indonesia sih gitu. Jadi kalau tinggal di Indonesia dulu waktu aku SMA itu sedikit mungkin lebih banyak membaca. Aku suka membaca. Aku juga suka nonton film ya. Aku suka juga belajar tentang politik, suka belajar tentang ekonomi gitu. Jadi mungkin ya itu salah satu hal yang unik dari diriku adalah aku suka mempelajari begitu banyak hal. Jadi sejak dulu aku suka sekali belajar ekonomi, suka belajar politik dan juga psikologis. Nah, dari hal-hal yang aku lihat waktu itu, karena aku basically tinggal di Indonesia, sebetulnya
itu yang membuatku tidak mau jadi seorang saintis gitu. Karena kalau kita jadi saintis di Indonesia mungkin tidak semua ya, tapi kebanyakan kita akan sedikit kurang dihargai daripada kita menjadi saintis di luar negeri. Nah, sementara aku sendiri cukup cinta Indonesia, dimana aku kepengen stay di Indonesia. Walaupun memang kepengen sekolah di luar negeri ya, tapi untuk jangka panjang aku pengen stay di Indonesia gitu. Nah, itu juga yang membuatku berpikir, aku kalau misalnya jadi saintis maka aku harus stay di luar negeri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di bidang, memang basically aku adalah orang yang agak cukup bosenan. Jadi karena dulu itu sudah menguasai sains dan sudah mencapai titik yang cukup tinggi di sains, aku merasa kayak aku harusnya bisa juga mencoba yang lain, karena yang lain ini aku belum pernah pelajarin, belum pernah untuk explore gitu. Sementara di sains sudah ya cukup menguasai, walaupun sebetulnya ya kalau di waktu SMA mungkin cukup naif ya, berpikir sebetulnya kan kalau kita pelajari lebih jauh lagi itu akan lebih mahir ya. Tapi karena basically aku nggak mau jadi saintis ya, jadi akhirnya tidak kepengen juga untuk pelajari lebih lanjut di bidang sains itu tadi. Jadi kepengen mencoba hal yang baru. Nah, dan kebetulan juga adalah aku suka sama seni gitu. Jadi suka sama seni walaupun tidak pernah mempelajari secara mendetail. Itu alasan. Dan memang ya satu lagi adalah karena aku sendiri menyadari kalau aku punya jiwa entrepreneur yang cukup tinggi. Itu kelihatan dari kecil, karena sejak kecil, sejak SD aku sudah biasa jualan gitu. Jadi mungkin lucu ya, waktu SD itu sudah biasa jualan. Dan dari SMA aku sudah bisa menghasilkan sendiri gitu. Jadi kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau aku jadi scientist gitu ya, mungkin agak sedikit melenceng dengan karakterku. Nah, karena aku sudah nggak mau di bidang sains, maka waktu SMA aku mencari-cari jurusan yang berhubungan dengan bidang seni. Ada banyak sekali pertimbangan saat aku memutuskan untuk aku mau sekolah di luar. Nah, jadi aku waktu itu sudah cari-cari sekolah di luar negeri dan sudah apply juga, sudah tes, sudah lolos, sudah masuk, sudah bayar semuanya ya, udah ready, tinggal kuliah aja. Namun karena suatu hal aku nggak jadi sekolah di luar. Waktu itu di Swinburne University di Melbourne. Kenapa aku nggak sekolah di sana gitu? Karena di detik terakhir pendaftaran waktu itu aku ambil di Petra University. Itu aku masuk gitu ya, tes masuk langsung hari terakhir waktu itu. Hari terakhir pendaftaran. Jadi untung sekali kalau misalnya aku telat, aku harus masuk tahun depan. Jadi waktu itu untungnya adalah aku masih tetap di usia aku yang pas, di umurku yang pas, aku masih masuk kuliah kayak gitu. Walaupun memang ya jeleknya harus bayarnya agak lebih mahal daripada teman-teman yang lain. Aku memutuskan masuk ke dalam bidang desain ya. Nah, sejak kuliah itu aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi ada beberapa hal yang aku merasa ya memang ini yang aku cari gitu loh. Aku kan maunya desain. Ya udah, kamu jalanin gitu loh. Nah, dan dengan kamu memang suka untuk entrepreneurship, ternyata bisa juga dijalankan. Nah, dari kuliah itu waktu itu aku ambil kuliahnya desain komunikasi visual ya, yang memang waktu zaman itu pun masih baru sebetulnya waktu zamanku itu. Nah, terus tapi dengan adanya satu momen di dalam kuliahku itu yang membuat aku nggak menekunin desain komunikasi visual sampai saat ini. Jadi waktu itu di kuliah aku berpindah jalur ke fashion, tapi aku tetap lanjutkan kuliah aku sampai lulus loh gitu. Ceritanya waktu kuliah di semester 1 bahkan, jadi masih baru masuk ya. Waktu itu aku ada kayak ikut competition gitu. Competitionnya itu desain kaos. Nah, di desain kaos itu kan desain baju ya. Jadi kita desain juga dari modelnya, kaosnya seperti apa, kemudian desain di kaosnya itu bagaimana, looksnya secara overall itu bagaimana gitu. Itu kita desain semuanya. Nah, kok ya waktu itu desain yang aku buat itu dilelang dan dibeli oleh sebuah pihak yang dengan nominal yang cukup mengejutkan. Jadi waktu itu aku berpikir di satu momen itu ternyata fashion ini seru ya. Kenapa? Hanya dengan modal seperti ini, kamu punya konsep yang bagus, kamu punya penyajian yang bagus gitu ya. Ternyata itu bisa membuat nilainya itu meningkat berkali-kali lipat. Jadi aku melihat fashion ini sangat potensial.
Jadi gini, fashion itu adalah bagian dari kehidupan manusia ya. Dia kebutuhan primer loh gitu. Kamu kan nggak mungkin nih nggak pakai baju ya. Kita semua pasti menggunakan pakaian. Terus fashion itu juga akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga aku lihat dari sini, fashion ini unik ya. Kita nggak bakal bosen sama satu momen, sama satu desain, tapi akan selalu dibutuhkan. Nggak ada yang namanya kadaluarsa, karena manusia selalu menggunakan baju gitu. Sehingga dari situ kuputuskan aku mau nih kalau menerjun di bidang fashion gitu. Sehingga waktu kuliah itu juga sempet bikin usaha di bidang clothing line. Waktu lulus dari desain komunikasi visual, jadi 4 tahun aku kuliah sambil kerja, jadi sambil kerja part time di bidang desain grafis juga, kemudian punya clothing line, dan itu aku pasarkan ke Indonesia, seluruh Indonesia. Lumayan, udahan, jadi bisa menghidupi diriku sendiri itu. Kemudian di 4 tahun aku kuliah, aku juga bersyukurnya bisa lulus dengan cum laude dan juga aktif berprestasi gitu. Jadi bersyukur sekali walaupun kuliah 4 tahun gitu di bidang yang sekarang nggak aku jalankan, ternyata juga bisa bagus gitu ya. Jadi bersyukur bisa menjadi pegangan lah gitu. Kemudian lulus dari desain komunikasi visual itu, aku lanjut lagi belajar fashion. Itu aku ambil sekolah di Surabaya, jadi sama-sama lulus Petra, sekolah lagi di Surabaya, jadi nggak pindah kota, itu di Pison. Waktu itu aku ambil basic aja sih, belajar jadi aku belajar desain, pola, jahit, itu mulai nol gitu. Jadi dari situ kemudian aku belajar bagaimana membuat pola, bagaimana menjahit secara benar gitu. Jadi kalau selama ini itu tergantung sama orang ya, kemudian juga kita tuh pasrah gitu anggapannya. Nah dari situ aku mulai lihat kayak ini kebutuhan lah gitu. Oke, kemudian lulus dari Pison, itu aku bikin butik gitu. Jadi nggak cuma bikin ready to wear, tapi juga bikin butik untuk pembuatan baju-baju yang lebih formal. Itu baju-baju pesta gitu ya, itu aku bikin gitu ya. Jadi mulai memberanikan diri sih, jadi agak nekat gitu. Jadi agak nekat. Nah, terus kenapa kok bisa ini ya? Kenapa kok bisa malah menekunin bidang pendidikan gitu? Itu juga sebenarnya cukup unik karena tidak direncanakan. Jadi waktu kuliah di Pison itu sempat memang membantu di bidang mengajar ya, karena aku juga pola cukup paham gitu ya, pola cukup baik. Jadi mulai mengajar waktu itu, kemudian lulus dari sana kan bikin butik tuh. Nah, tapi sambil mengajar juga, jadi bikin kayak kursus gitu tapi private gitu loh. Nah, itu private, ngajarin orang yang mau belajar gitu. Kenapa sih kok aku mau gitu? Karena aku suka juga sih. Jadi dari situ mulai kelihatan kalau ternyata aku juga punya bakat di bidang mengajar gitu ya. Jadi dari momen itu aku menyadari ternyata aku ini memang suka ngajar gitu loh. Ada kepuasan tersendiri saat orang yang aku ajar itu mereka bisa gitu. Dan itu kenapa aku bisa menyadari itu? Karena waktu aku membuat sebuah karya yang bagus gitu ya, sama muridku ngerti, muridku bisa dan dia jadi, itu kepuasannya ternyata aku lebih puas saat melihat muridku itu bisa jadi. Jadi dari situ aku memutuskan ini memang kayaknya bidangku gitu ya. Apalagi memang kayak Tuhan mengarahkan jalan hidupku yang berliku-liku itu ke arah situ gitu. Jadi dengan kenapa kok aku harus dulunya bisa sains dulu gitu ya, karena kan memang penalarannya yang dikuatkan di sana. Jadi di situ aku bisa mengerti pola itu cepat sekali. Jadi kalau dibandingkan teman-teman itu pemahaman pola cukup bagus, makanya di Meresel itu bisa bikin pola sendiri gitu. Kenapa? Karena dari beberapa sekolah yang aku pelajari, aku juga sekolah sempat lanjut lagi ya waktu sudah bikin Meresel itu ya, udah jalan sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu. Setelah itu aku sekolah lagi, aku ambil diploma. Kenapa aku ambil diploma lagi? Kok bela-belain gitu ya sekolah lagi gitu ya, udah umur berapa gitu kan anggapannya, udah sekolah bertahun-tahun, udah kuliah bertahun-tahun ya, karena ini tuntutan dari profesi kan. Kalau di bidang pendidikan kita nggak bisa stay hanya di satu momen dan kita tidak bisa mengerti gitu loh, kita tidak bisa mengembangkan.
Sementara pendidikan tuh harus terus mengikuti kebutuhan zaman, harus juga mengikuti dari apa yang sekarang itu lagi relevan gitu. Kalau kita nggak seperti itu, tentunya kita nggak akan bisa menjadi lebih baik. That's why kenapa Miracle ini selalu berkembang dari segi materi, dari segi cara pembelajaran, kita selalu berkembang. Itu karena aku sendiri sebagai founder dan juga memaksa untuk seluruh tim itu untuk berkembang gitu. Itu yang akan jadi, itu salah satu yang menjadi budayanya kita ya, kita harus terus belajar gitu. Jadi saat ini Miracle sudah berdiri dan sudah 7 tahun ya, puji Tuhan sekali sudah bisa 7 tahun berdiri dan bertahan dan bisa semakin berkembang. Itu tentu tidak bisa lepas dari kita sendiri sebagai orang-orang di dalamnya ya, tim itu ya, tim dari Miracle itu yang terus berkembang dan juga terus belajar. Dan itu menjadi culture-nya kami, Craftcool. Salah satunya adalah keep learning ya. Dan itu menjadi tagline-nya juga bagi kita di Miracle, yaitu fashion is for everyone. Why fashion is for everyone? Itu menjadi dasar karena aku pribadi dan tim Miracle juga yakin kalau fashion itu untuk semua orang sebetulnya, tidak hanya untuk kalangan tertentu. Misalnya untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang mungkin borju. Nah, tidak sebetulnya. Itu image yang memang sudah salah kaprah ya. Sering sekali orang pikir seperti itu, tapi sebetulnya tidak, karena kita semua menggunakan baju, kita semua membutuhkan fashion dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita butuh untuk memikirkan, misalnya kita mau ke event, kita mau ke sekolah, kita mau ke kantor, kita mau ke mall, kita mau ke kondangan gitu ya. Pastinya semua occasion yang berbeda itu kita membutuhkan fashion yang juga berbeda gitu. Siapapun kita kan. Nah, jadi fashion is for everyone, untuk siapapun gitu. Bukan hanya untuk kalangan tertentu, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Sehingga itu akan jadi tagline Miracle, dan itu juga akan menjadi kekuatan kita Miracle untuk bisa berkembang dari waktu ke waktu gitu. Jadi nantikan apa sih perkembangan Miracle gitu ya. Jadi untuk berikutnya mungkin kalau teman-teman kepo, penasaran Miracle ini apa, bagaimana cara kerjanya, kenapa kok Miracle ini bisa yakin untuk berkembang, ya itu stay tune aja di Miracle Fashion. Jadi jangan lupa subscribe supaya tahu info-info lebih lengkap tentang Miracle dan juga tentang apa yang ada di Miracle dan perkembangannya itu tadi. Oke, thank you sudah nonton video ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang berikutnya. Bye-bye.